Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sebelum kita masuk ke pertemuan ke-6, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin juga, Bu. Minal izin, Bu. Udah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi di pertemuan ke-6 ini nanti akan berhubungan dengan pertemuan ke-7, yaitu ekualisasi histogram. Nah, di pertemuan ke-6 ini fokus kita yaitu kita membuat diagram histogram atau grafik histogram gitu. Nah, nanti di pertemuan ke-7 kita akan banyak menghitung di ekualisasi histogram. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita belajar bersama-sama ya. Jadi, histogram itu apa sih bagi teman-teman yang sudah familiar dengan desain, pasti akan tahu apa sih yang disebut dengan histogram gitu ya. Cuman mungkin konsepnya aja yang belum dapat di sana. Jadi histogram itu merupakan grafik yang mengidentifikasikan jumlah kemunculan setiap level keabuan pada suatu citra. Jumlah kemunculan setiap level keabuan pada suatu citra. Level keabuan. Nah, histogram juga bisa diartikan sebuah diagram yang menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Sehingga ketika nanti kita akan membuat grafik histogram, kita akan menghitung dulu frekuensinya dari nilai intensitas yang muncul dalam citra tersebut. Nah, indikasi yang bisa diambil dari histogram citra apa sih? Yang pertama, ketika citranya gelap, histogramnya akan cenderung ke sebelah kiri. Ketika citranya terang, histogram akan cenderung ke sebelah kanan. Kemudian ketika citra tersebut mempunyai low contrast, histogram tersebut akan mengumpul ke suatu tempat. Dan ketika dia high contrast, dia akan merata ke semua, seluruh tempat. Jadi rata semuanya ada histogramnya. Oke? Nah, Nah, di sini contoh histogram itu adalah seperti ini. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa warna ini kan X ya. Ini X, ini Y. Bahwa warna yang nol ini kan nol, itu frekuensinya atau jumlahnya adalah satu. Warna satu, jumlahnya tiga, dan seterusnya. Oke, sampai lima ya. Nah, tadi contoh dari citra yang gelap. Di sini saya contohkan citra yang gelap. Citra gelap histogramnya akan cenderung ke sebelah kiri. Nih ya. Kemudian citra yang terang akan cenderung ke sebelah kanan. Kemudian citra dengan low contrast itu cenderung mengumpul ke suatu tempat. Ya. Kemudian high contrast yang gelap dia akan merata di semua tempat, ya kan merata, tetapi dia lebih cenderung ke sebelah kiri karena dia gelap, tapi rata dia. Kemudian untuk yang citra high contrast terang, dia merata, tapi dia ke sisi kanan karena dia terang. Ya. Nah,
Manfaatnya apa sih dari penggunaan histogram? Yang pertama, sebagai indikasi visual yang menentukan skala keabuan yang tepat, sehingga diperoleh kualitas citra yang diinginkan. Kemudian, mengamati penyebaran intensitas warna. Tolong di-mute ya. Saya ulangi, mengamati penyebaran intensitas warna dan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah menentukan batas-batas dalam pemisahan objek dari latar belakang. Oke. Nah, di sini ada 4 tahapan dari menggambar histogram. Yang pertama, kita akan buat dulu tabel frekuensi dari kemunculan setiap warna. Yang kedua, kita akan menggambarkan histogram ke dalam koordinat kartesian. Seperti yang tadi, ada sumbu X dan Y-nya. Kemudian kita akan lakukan normalisasi histogram. Dan yang keempat, kita akan menggambarkan histogram dengan kurva setelah dinormalisasi. Jadi nanti ada 2 kurva atau 2 diagram. Yang pertama sebelum dinormalisasi, seperti langkah kedua. Dan yang kedua setelah dinormalisasi, seperti langkah hasil dari langkah keempat. Oke? Nah, di sini diketahui sebuah citra grayscale dengan ukurannya 10 kali 10. Ini N-nya berarti ya jumlah pikselnya adalah 10 kali 10. Mempunyai kedalaman 3 bit dengan susunan citra seperti ini. Oke. Nah, dari susunan tadi, ini kan soalnya tadi ya, buatlah tabel frekuensi dari kemunculan setiap warna. Di sini kita lihat nilai minimal itu kan 0 ya dari susunan warna ini. Nilainya 0 sampai yang terbesar adalah 7 ya, seluruhnya. Sehingga kita akan buat tabel frekuensi dari kemunculan setiap warna dari warna 0 sampai dengan 7. Nah, setelah itu kita hitung frekuensinya berapa, jumlah keluarannya berapa. 0 kita hitung ya. Sebentar, ini kok pointer saya. Oke, kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlah 0 frekuensinya ada 15. Kita tulis di sini. Begitu juga sampai ke warna yang ke-7. Ya, warna yang ke-7 jumlahnya adalah 7. Kalau nggak percaya bisa dihitung ya. Oke, kemudian next. Setelah tadi kelihatan, setelah tahu jumlah Y-nya atau frekuensinya, kemudian gambarkan histogramnya. Histogramnya, tadi kan hasilnya ini ya. Kemudian kita gambar histogramnya. 0 berjumlah 5. 0 di sini berjumlah 15. Sorry, 15 ya di sini ya. 15. 1 berjumlah 11. Nah, oke. Nah, dan seterusnya sampai dengan angka warna 7 dengan jumlah 7. Nah, ini adalah histogram sebelum dilakukan normalisasi. Kemudian yang ketiga, normalisasi histogram. Normalisasi histogram itu sebenarnya buat apa sih? Jadi kita normalisasi histogram, kenapa histogram harus dinormalisasi? Supaya tampilan histogram pada layar tidak melebihi batas layar. Dikarenakan jumlah piksel pada citra sangat besar. Bisa sampai ribuan piksel ya, sehingga untuk meminimalisir supaya tidak melebihi batas layar, kita lakukan normalisasi histogram. Nah, tadi kan dari langkah yang kedua tadi, setelah digambarkan histogramnya seperti ini kan. Nah, itu kan dia melebar tuh ke atas gitu kan, melebar ke atas. Sehingga perlu dinormalisasi supaya tidak melebihi batas layar. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan jumlah N. Tadi jumlah N-nya berapa? 10 kali 10 ya, berarti 100 piksel. Yang pertama. Yang kedua, buatlah tabel frekuensi. Kalau tadi kan kita sudah mengetahui nilai Y-nya ya.
Nah, untuk yang hasil normalisasi ini, nilai Y-nya diubah menjadi Y per N. N-nya ini, ya kan? Sehingga kita dapatkan nilainya, ini kan tadi dari pertama ya, Y-nya 15, N-nya 100. Sehingga dibagi menjadi jawabannya adalah 0,15. Kita hitung semuanya hingga warna yang ketujuh. Berarti 7 per 100 ya. Warna ketujuh berarti 7 per 100. Ya. Y-nya per N. Oke, setelah itu jawabannya 0,07. Nah, setelah ini selesai, barulah kita menggambarkan histogram setelah dinormalisasi. Nah, ini hasilnya kan. Kemudian, kok sama aja gitu ya. Sekarang kita compare. Hasilnya adalah ini sebelum dinormalisasi dan ini setelah dinormalisasi. Kalau ini dia melebar ke atas, kalau ini dia sudah merata ya. Artinya supaya tidak melebihi batas layar yang ada. Oke? Nah, sekarang implementasi histogram pada Python. Nah, kalau kemarin kita membutuhkan menggunakan library OpenCV aja. Nah, untuk visualisasi histogram kita akan membutuhkan yang namanya library matplotlib. Nah, library ini digunakan untuk memvisualisasikan data pada Python. Bagaimana cara menginstalnya? Seperti biasa, kita masuk ke command prompt, kemudian install matplotlib, pip install matplotlibnya. Nah, matplotlib ini sangat tergantung sama seperti kita install OpenCV kemarin ya, sangat tergantung dengan koneksinya. Nah, skrip utama untuk memvisualisasi histogram yaitu calc histogram ini ya. Sedangkan nanti matplotlib-nya itu kita gunakan untuk memvisualisasi histogramnya. Kalau ini untuk menghitung histogramnya, matplotlib-nya nanti digunakan untuk memvisualisasi histogramnya. Nah, di sini cara instalasinya seperti biasa ya. Pip install matplotlib-nya, kemudian tunggu jangan apa? Jangan sampai terputus koneksinya sampai dia tunggu sampai sukses. Oke, setelah itu baru kita coba Kak di Google Colab yang pertama. Di sini saya ingin ini ya. Kalau kemarin kita cukup import import satu aja. Nah, ini kita import matplotlib-nya ya. Nah, di sini ada ada skrip utama yang disebut skrip utama itu ini ya, skrip utamanya, sedangkan skrip yang lainnya itu adalah skrip pendukungnya. Ya, skrip pendukung dalam mengimplementasikan histogram gitu. Oke, kemudian, nah ini untuk menampilkannya kita menggunakan PLT. PLT itu adalah matplotlib-nya. Oke, nah ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya nggak digunakan ini nih, tag layoutnya ini, biasanya tampilannya numpuk. Jadi ini saya pakai ini biar nggak biar kayak terpisah-pisah ya, nggak numpuk gitu. Oke, ini citra aslinya dari grayscale. Sebenarnya dari citra asli ini bisa langsung dimasukkan ke sini karena ini sudah grayscale ya. Tapi supaya lebih mudah lagi menggambarkan, memisahkan antara background dan objeknya, saya jadikan grayscale lagi, kemudian baru dijadikan histogramnya. Tuh. Nah, ini untuk yang citra grayscale. Untuk yang citra RGB-nya, kalau standar dari OpenCV itu kan BGR ya, sehingga dari BGR kita jadikan RGB-nya, kemudian kita jadikan grayscale-nya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Dari citra asli, citra grayscale, kemudian ini histogram.
Bu, apakah jika ada pertanyaan, Bu, apakah citra RGB itu atau semua yang akan kita lihat histogramnya itu, apakah harus dijadikan menjadi citra grayscale? Sebenarnya tidak, tetapi dari konsepnya aja histogram itu kan untuk melihat tingkat kemunculan ya, jumlah kemunculan skala keabuan. Supaya apa? Supaya objek dan latar belakang mudah untuk dipisahkan gitu. Sehingga di sini saya ubah dulu menjadi dari citra asli RGB menjadi grayscale terlebih dahulu. Kalaupun misalnya tidak gimana, tetap bisa dijalankan, tetap keluar histogramnya gitu. Nah, nanti akan saya kasih contohnya. Oke. Nah, kemudian ini implementasi pada VS Code-nya. Pada VS Code-nya, jangan lupa tetap import CV2 sama matplotlib-nya. Matplotlib-nya diimport. Nah, ini grayscale-nya. Dari citra grayscale, saya langsung jadikan ke histogram grayscale ya. Oke, nah kemudian setelah itu untuk RGB-nya. Nah, RGB itu kan ada 3 kanal ya. Red, green, dan blue. Itu saya jadikan satu terlebih dahulu. Red, green, blue ini saya jadikan satu. Ini hasilnya dari citra asli. Saya tidak mengubah ke RGB ya. Saya langsung jadikan ke histogram. Tetap muncul gitu, tetap bisa. Nah, di sini ada 3 kanal. Red, green, blue-nya saya jadikan satu. Ini ya, saya jadikan satu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kalau tadi kanalnya jadi satu, sekarang kanalnya saya pisah. Red sendiri, green sendiri, blue sendiri. Oke, gimana hasilnya? Kita lihat dari citra asli tadi, kita jadikan ini red channelnya ya, red channel. Kemudian ini green channel dan ini adalah blue channel. Di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas keenamnya, untuk tugas keenamnya, eh ada dua. Ada dua, tetapi untuk memperingan Anda, kalian kerjakan salah satunya aja. Bukan salah satu, kalian kerjakan nomor satunya aja. Dan nomor dua ini akan saya jadikan bonus poin. Ya, kuis ya, untuk bonus poin. Nah, sehingga setelah pertemuan ini, silakan Anda mencari citra RGB, kemudian tampilkan histogram dalam masing-masing kanalnya, kanal merah, hijau, dan biru. Silakan dikerjakan. Nanti untuk 10 orang pertama mahasiswa akan saya berikan bonus poinnya. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya berarti hanya satu, kita menghitung histogram dan normalisasi histogram ya, menggambar ya, menggambar histogram dan normalisasi histogram. Seperti biasa kalian nanti submit ke Google Classroom. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung nanti kita diskusikan di grup ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di WAG ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.